Salam sukacita untuk kita semua. Senang sekali bisa berjumpa lagi dalam New Life on Air. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap menaati protokol kesehatan dimanapun kita berada. Mari bersama siapkan hati untuk diberkati melalui seluruh rangkaian program ini. Selamat beribadah. Ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku takjub akan kebaikanmu. Oh, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku takjub akan kebaikanmu. Oh, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan beri kami kesempatan sekali lagi untuk berkumpul secara online, untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur untuk itu Tuhan, dan kami mau buka hati kami selebar-lebarnya, agar Tuhan berbicara kepada setiap kami, menegur setiap kami, membentuk setiap kami Tuhan sebagai bejana-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu dekat, selalu setia, selalu taat, dan selalu rajin untuk menjadi hamba-Mu yang baik Tuhan, yang memberikan buah yang manis untuk kerajaan-Mu Tuhan, yang memberikan yang menjadi berkat untuk sekeliling kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam sejahtera, saudara-saudara di mana saja saudara berada. Tema kita pada saat ini sangat menarik saudara-saudara, yaitu berdiam diri. Lebih tepatnya, saya mau mengajak saudara-saudara merenungkan kapan sih waktu yang paling tepat untuk kita berdiam diri. Mari kita lihat firman Tuhan berikut ini, beberapa ayat yang dapat kita pakai untuk perenungan kita. Saudara-saudara, kapan kita sebaiknya berdiam diri? Mari kita lihat Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja.
Yang pertama, saudara-saudara, kapan waktunya paling tepat kita berdiam diri adalah berdiam dirilah ketika tertindas dan tidak berdaya. Bangsa Israel ketika tertindas oleh bangsa Mesir, kita melihat bagaimana Tuhan menolong Musa keluar, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Keluaran 14 ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat." Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggris maksud saya, dikatakan go forward. Tetaplah berangkat, tetaplah bergerak maju. Ayat 16, "Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering." Keluaran 14 ayat 22, "Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka." Demikianlah ayat 30, "Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut." Kemenangan bangsa Israel diawali dengan iman apa yang dikatakan Musa kepada bangsa Israel. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bagaimana Israel keluar dari tanah Mesir, saudara-saudara? Dibelah laut oleh siapa? Tangan Tuhan. Mereka keluar dari Mesir, mereka memenangkan peperangan itu, dari penindasan itu, bukan dengan adu kuat, bukan dengan fisik mereka berperang, tetapi Tuhan memakai kuasanya, memakai laut ciptaannya, dibelah lautnya, dibuat kering jalannya untuk orang Israel menyeberang. Dan ketika orang Israel sudah menyeberang, dibuat laut itu bersatu kembali airnya, sehingga punahlah orang-orang Mesir yang mengejar mereka. Nah, saudara-saudara, saat kita lemah, saat kita membutuhkan dukungan, saat kita merasa tertindas, memang benar dukungan orang-orang sekitar, dukungan keluarga, dukungan teman-teman seiman, bahkan dukungan siapa saja memang benar kita butuhkan dan itu baik. Tetapi saudara-saudara, ada satu kuasa yang sesungguhnya kita butuhkan, yaitu dukungan Tuhan berpihak kepada kita. Dan kuasa itulah yang paling besar. Dan dukungan Tuhan kepada orang yang hidup benar adalah menjadikan orang-orang itu pemenang. Saudara-saudara, dengan cara Tuhan, bukan cara yang kita pikirkan, bukan cara yang kita duga, Tuhan akan mengerjakannya buat kita ketika apa, saudara-saudara? Kita hanya berdiam diri dan patuh dan taat. Saudara, jangan balas jahat dengan jahat, jangan balas sakit dengan sakit. Tuhan membunuh orang-orang Mesir dengan lautnya, yaitu dengan laut ciptaannya sendiri. Saudara, Keluaran 14 ayat 25, "Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, 'Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir.'" Diawali dengan perkataan Musa, mari kita berharap pada Tuhan, Tuhan yang akan berperang bagi kita dan kita akan diam saja. Dan diakhiri dengan kisah bahwa orang Mesir ini kalah dan mereka mengakui bahwa Tuhanlah yang berperang untuk melawan mereka. Nah, yang kedua, saudara-saudara, mari kita lihat kapan kita harus berdiam diri. Berdiam dirilah setelah kita melakukan sesuatu yang salah. Saudara-saudara, 2 Samuel 24 ayat 10. "Tetapi berdebar-debarlah hati Daud, sehingga ia menghitung rakyat, lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, 'Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh.'" Nah, saudara-saudara, dengar cerita ini, ketika Daud sombong, dia tidak berharap sama Tuhan, tetapi dia menghitung jumlah pasukannya sebagai kekuatan dirinya. Dan Tuhan tidak senang akan kesombongan itu. Sehingga apa, saudara-saudara? Daud merasa bersalah, Daud merasa dia sudah bodoh, Daud merasa dia sudah berdosa. Lalu Tuhan mendatangkan tawaran 3 hukuman itu. Saudara, kalau masih ingat cerita ini, 3 pilihan engkau pilih, Daud. 1, 3 tahun negerimu akan kelaparan, atau 3 bulan engkau lari sampai musuhmu mendapatkan engkau
engkau lari 3 bulan atau 3 hari penyakit sampar. Akhirnya yang terjadi apa saudara-saudara? 3 hari penyakit sampar, banyak yang mati. Tapi Daud tetap memilih untuk diam dan taat apa kata Tuhan. Daud memilih apa? Daud memilih membangun mezbah. Apa yang dia katakan tadi? Oh Tuhan, aku telah berdosa, aku telah bodoh. Saudara-saudara, tindakan yang terbaik ketika kita benar-benar sudah ditelanjangi, kesalahan kita sudah nyata-nyata terbukti, maka tindakan yang paling benar adalah berdiam diri. 2 Samuel 24 ayat 17, dan berkatalah Daud kepada Tuhan ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu demikian, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dari kaum keluargaku. Saudara-saudara, Daud surrender, Daud menyerah, Daud ikut saja apa kata Tuhan. Banyak orang, kalau orang-orang tertentu yang egonya tinggi, yang gengsinya tinggi, kalau sudah terbukti, sudah nyata-nyata terungkap kesalahannya atau dosanya sudah terbuka, ia tetap terus berusaha menutup-nutupi dan melakukan pembelaan diri. Nah, saudara-saudara, yang paling bijaksana adalah berdiam diri. Kapan kita paling benar berdiam diri? Ketika kita memang telah melakukan sesuatu yang salah. Atau orang-orang ini sadar, dia mengakui, oh ya, dosa saya, kesalahan saya sudah terjadi, tetapi orang-orang ini berusaha membersihkan dirinya dengan tindakan-tindakan pengganti yang tujuannya adalah pembenaran diri. Nah, ini saudara berbahaya. Pilihlah seperti Daud, ketika dia memang bersalah di hadapan Tuhan, dia berserah, dia menjalani apa hukuman dari Tuhan, dan setelah itu apa yang dia lakukan? Dia berdiam diri, dia membangun mezbah dan terus menyembah Tuhannya. Nah, pilihan yang terbaik jika kita sudah terbukti bersalah adalah berdiam diri. Dengan berdiam diri artinya apa, saudara? Artinya kita sama dengan meminta Tuhan, pulihkan diri saya, dan Tuhan pulihkan orang-orang yang kepada siapa saya telah berbuat salah. Itu sama dengan artinya sekaligus mempersilahkan Tuhan memulihkan semua keadaan. Ya, istilah orang zaman sekarang adalah jika engkau sudah bersalah, lebih baik engkau diam dan engkau melakukan apa yang terbaik. Saudara-saudara, 2 Samuel 24 ayat 25. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan, saudara-saudara? Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Ketika Daud bertobat, ketika Daud berdiam diri dan tidak melakukan pembelaan diri, tidak aneh-aneh, tidak melakukan banyak hal, dia dipulihkan Tuhan dan negerinya pun dipulihkan Tuhan. Saudara, kalau saudara sudah berbuat salah sebagai seorang suami, saudara lebih baik bertobat dan berdiam diri. Sebab apa? Mengizinkan Tuhan untuk memulihkan semua keadaan. Mari kita lihat Amsal 17 ayat 28. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Yang ketiga, berdiam dirilah saat mengalami sesuatu yang jahat. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita dari waktu ke waktu bisa saja mengalami kejahatan, atau bisa saja kepada kita dituduhkan segala sesuatu yang jahat yang tidak kita lakukan. Saudara-saudara, Amos 5 ayat 12, sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Ayat 13, sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Ayat-ayat ini berbicara tentang terjadinya banyak pemberontakan dan kejahatan. Mungkin kita di sekeliling kita banyak orang semakin sulit, semakin meningkat kejahatan. Tetapi firman Tuhan katakan kalau kita berakal budi, orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu. Dengan kita berdiam diri, pembelaan Tuhan akan datang bagi kita. Ada kalanya kita tidak melakukan apa yang dituduhkan kepada kita. Ada kalanya kita bisa menderita karena perbuatan orang lain yang keliru. Ada kalanya kita dapat meluruskannya, tapi ada kalanya kita nggak bisa lagi meluruskannya. Untuk kasus-kasus tertentu kita sudah berusaha membela diri atau meluruskan, tetapi gagal, ya. Saudara-saudara, ketika itu terjadi, hal yang terbaik yang kita lakukan adalah berdiam diri.
Kalau kita milih berdiam diri pada waktu kesesakan itu, maka itu artinya kita mempersilahkan Tuhan yang membela kita. Ratapan 3:25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ayat yang ke-7 dari Mazmur 37, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Saudara sudah capek melawan, saudara sudah capek membenarkan diri, saudara sudah capek dalam tekanan, tetapi ada kabar baik. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia, maka Dia akan bertindak. Serahkan hidupmu sama Tuhan, Dia akan bertindak bagimu. Nah saudara-saudara, jadi Tuhan inginkan kita berdiam diri, tapi seringkali kitanya nggak bisa diem. Seringkali kita ini merasa punya energi, kita masih punya power untuk melawan, kita masih punya hal-hal yang dapat kita banggakan untuk kita tidak bisa diam. Lihat ayat Yesaya 30 ayat 15-16. Yesaya 30 ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami akan mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Maksudnya ketika engkau tidak memilih berdiam diri, seringkali yang terjadi adalah hal-hal yang justru semakin rumit dan semakin buruk keadaan. Tetapi ketika engkau mau bertobat, berdiam diri, justru yang terjadi adalah kemenangan demi kemenangan. Engkau diselamatkan, Tuhan bertindak, kekuatanmu bertambah, dan engkau akan dibela oleh caranya Tuhan. Nah, saudara-saudara, banyak orang yang sulit berdiam diri karena mereka pikir saya harus melakukan sesuatu, saya harus menyibukkan diri agar saya tidak berfokus kepada persoalan saya. Saya masih punya banyak energi positif melakukan sesuatu. Itu benar saudara-saudara, tapi hati-hati. Jangan sampai energi yang positif itu bisa menjadi sesuatu yang negatif jika kesibukan itu atau sesuatu yang kau lakukan itu hanyalah sebuah pelarian dari apa yang sedang kau hadapi, sehingga engkau menyibukkan diri, sulit berdiam diri, engkau sulit berserah kepada Tuhan, engkau sulit mengharapkan apa yang Tuhan mau kerjakan sesungguhnya dalam hidup saudara. Saudara-saudara, kalau begitu mungkin saudara bertanya, lalu yang dimaksud berdiam diri, beberapa aplikasinya itu seperti apa? Yang pertama saudara-saudara, alihkan perhatian kepada Yesus saja. Focus on Jesus. Yang kedua, membaca Alkitab dengan porsi yang jauh lebih banyak dari yang biasa saudara lakukan. Dan yang ketiga, berdoalah, menambah waktu-waktu jam doa saudara. Bahkan setiap saat saudara connect dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan dan berdoa. Dan yang keempat, retreat. Saudara menarik diri dari semua kesibukan, atau lebih tepatnya, jangan jadikan kesibukan apapun sebagai pelarian dan menutupi keadaan dirimu yang sebenarnya. Dan yang kelima, lakukanlah dengan tenang apa yang prioritas saja untuk dilakukan. Saudara-saudara, bacalah ayat-ayat ini sekali lagi, bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ayat 6, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Puji nama Tuhan. Mari kita saat teduh, kita menyanyi, kita menyembah Tuhan pada saat ini. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan
forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas setiap lagu pujian yang kami naikkan dan firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang telah mengikuti New Life on Air ini. Kami bersyukur untuk semua hal-hal yang baik yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang kudus, Allah perisai, dan panji keselamatan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk setiap beban-beban yang sedang dialami. Tuhan, kami bersyukur untuk negara Republik Indonesia yang diberkati. Berikanlah hikmat kebijaksanaan bagi seluruh pemimpin negeri kami. Berkatilah pelayanan para hamba Tuhan di seluruh Indonesia, agar pelayanan yang mereka lakukan dapat membawa jiwa-jiwa kepada pengenalan akan kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan perlindungan kepada kami semua dalam mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang ampunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Jangan lupa follow media sosial kami di Instagram. Subscribe channel ini. Dan jika saudara diberkati melalui program ini, silakan share atau bagikan ke teman-teman saudara. Tuhan Yesus memberkati.